Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang budiman, pada kultum sore hari menjelang berbuka puasa ini saya akan sampaikan ancaman bagi orang-orang yang enggan atau tidak mau menunaikan zakatnya. Bahwa Islam dibangun oleh 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Setiap 5 perkara itu tentu akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang menunaikannya. Sebaliknya akan ditimpakan dosa yang besar bagi orang-orang yang meninggalkannya. Lantas apa ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya? Bahkan kikir saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia itu taat untuk berinfak, berbagi, membelanjakan hartanya di jalan Allah, wattaqo, dan bertakwa, kemudian dia membenarkan pahala terbaik, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka baginya jalan kehidupan yang mudah. Sebaliknya, wa amman bakhila wastagna, barang siapa yang kikir, melampaui batas, tidak mau berbagi, bahkan tidak mau mengeluarkan zakatnya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka baginya jalan kehidupan yang sulit. Kehidupannya akan buntu, akan selalu menemui kesulitan. Kemudian di surat Ibrahim ayat 7 yang sama-sama kita sudah hafal, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur, salah satu bersyukur itu adalah menerima segala pemberian Allah dan mau menggunakan harta pemberian dari Allah itu dengan aturan dari Allah, salah satunya dengan berzakat, maka kenikmatan itu akan ditambah. Karena pada hakikatnya zakat artinya adalah suci, berkah, tumbuh. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kamu kufur itu termasuk tidak mengakui rezeki itu datangnya dari Allah, seperti halnya Qarun. Kemudian bakhil atau ngalireungit rezeki yang diberikan oleh Allah karena alasan dia tidak mau berbagi atau bahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Lantas apa saja azab atau ancaman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya? Di dalam surat Al-Imran 180 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengira kekikirannya itu adalah kebaikan bagi mereka. Bala wa huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah keburukan bagi mereka. Dan setiap harta yang mereka kikirkan yang tidak mau dikeluarkan zakatnya, maka nanti di akhirat disebutkan di sini akan dikalungkan pada lehernya hari kiamat. Kemudian setelah dikalungkan itu justru akan menjadi azab karena akan dipanaskan yang akan menghancurkan tubuhnya. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang lebih dahsyat lagi di surat At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsira minal ahbari warruhbani layakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina nizunal dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara orang-orang alim rahib mereka yang benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yang menyimpan hartanya itu tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi harus dikasih tahu, mereka akan diberikan azab yang pedih. Kemudian di ayat 35-nya Allah melanjutkan,
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak yang dikikirkan itu, yang ditahan itu untuk tidak dikeluarkan hartanya, nanti pada hari kiamat akan disepuh, dipanaskan untuk menyetrika lambung, punggung, dan dahi mereka. Ini luar biasa ancaman bagi orang-orang yang menahan hartanya untuk tidak dikeluarkan zakatnya. Maka dalam hal ini adalah Qarun yang datang kepadanya utusan dari Nabi Musa untuk mengambil zakatnya. Ia tidak ingat dulu ketika masih miskin diberikan modal oleh Nabi Musa, kemudian diberikan keterampilan untuk mengolah emas. Setelah kaya, ia lupa atas kebaikan dari Nabi Musa dan menganggap kekayaannya itu adalah atas jerih payahnya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah di sini. Maka setelah diingatkan oleh utusan Nabi Musa, setelah diingatkan oleh Nabi Musa sendiri, ia tetap kikir, tidak mau menyisihkan sebagian dari hartanya untuk dizakatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakannya beserta seluruh hartanya tertimbun ke dalam perut bumi. Itulah makanya sampai sekarang ketika ada orang-orang menemukan harta dari dalam perut bumi, itu disebutkan harta Qarun. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa orang-orang yang menahan hartanya tidak mau berzakat, maka nanti harta mereka di akhirat nanti akan berubah menjadi ular yang berbisa, menarik kedua tangannya dan menggigitnya dengan mengatakan, aku adalah harta kamu yang dulu ketika di dunia ditahan dan tidak dizakatkan. Inilah mudah-mudahan menambah kesadaran dan keimanan kita betapa luar biasanya ancaman bagi orang-orang yang menahan hartanya dan tidak mau berzakat atau berinfak, mengeluarkannya sebagian di jalan Allah. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.